Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, yaitu yang terdiri dari Ta'rif al-Insan, Hakikatul Insan, Tokotul Insan, Nafsul Insan, Sifatul Insan, dan Hakikatul Ibadah. Yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Kita semua harus memahami bahwa manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh atau jasad yang Allah memuliakannya melalui tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Bahwa manusia diberi amanah melalui tugas ibadah dan menjadi khalifah fil ard, dan dari kedudukannya manusia akan diberi balasan surga ataupun neraka. Yang kedua yaitu Hakikatul Insan, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami adalah yang pertama, sebagai makhluk, manusia diciptakan atas dasar fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Sebagai makhluk, manusia berdasarkan fisik adalah makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan dan kekurangan. Manusia juga adalah makhluk yang bodoh, dan sebagai makhluk juga manusia tidak bisa berdiri sendiri, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, hakikat manusia adalah sebagai yang dimuliakan, di mana manusia ditiupkan ruh serta diberikan keistimewaan berupa akal pikiran. Yang ketiga yaitu Tokotul Insan, yaitu potensi manusia. Yang ketiga yaitu Tokotul Insan, yaitu potensi manusia. Manusia secara umum oleh Allah diberikan potensi dengan potensi yang sama. Cuma apakah dia mau mengupgrade dirinya atau tidak, itu semua tergantung dirinya masing-masing. Jadi apabila kita tidak menggali potensi kita, maka ia termasuk khianat. Semua di dunia ini hanya titipan, dan sesungguhnya semua itu milik Allah. Yang keempat, Nafsul Insan, yaitu nafsu manusia. Memahami kedudukan ruh dan hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa manusia. Memahami bahwa dominasi zikir, akal, atau syahwat dapat menimbulkan mutmainnah, lawamah, dan amarah. Nafsul mutmainnah yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsul lawamah disebut nafsul lawamah karena jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah. Akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Selanjutnya yaitu nafsul amaratu bisu, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 53. Selanjutnya yang kelima, Sifatul Insan, yaitu sifat manusia. Bagaimana manusia harus memahami dua jalan yang diberikan Allah kepada manusia melalui jiwanya. Kemudian memahami bahwa untuk meningkatkan kualitas takwa, ia harus beribadah
dengan senantiasa melakukan pensucian jiwa. Dan yang terakhir, hakikatul ibadah, yaitu hakikat ibadah. Tujuannya untuk memahami hakikat ibadah kepada Allah, karena ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Itulah syarat manusia berislam dan memahami makna tujuan ibadah. Sebagai tugas kehidupan manusia di dunia, agar dia selamat mencapai titik tertinggi yang disebut dengan falah atau kemenangan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari sub-sub Ma'rifatul Insan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.